disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Nopriadi SPD MBD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa khataman nabiyyin wa imamur rasul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima kalimatul akhlaq. Puji beserta syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rangkaian nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, serta salawat dan salam pada roh baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Datuk Kepala Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes sebagai orang elok pandai memakai, orang bijak pandai berkata. Rupanya nanti kau tengok, cakapnya nanti kau angin. Alhamdulillah lebih kurang 30 tahun ya Pak Sekdes menjadi Sekdes Desa Sungai Aro terhitung tanggal 1 Maret 2022 beliau hijrah, beliau Isra berpindah dari Desa Sungai Aro ke kuburan saya kedua. Pindah Pak ke depan kuburan saya di Bandung. Bukan ke pemakaman. Kalau pemakaman belakangan doa Pak Sekdes. Ya. Akan menghabiskan usia kerja beliau lebih kurang 2 tahun lagi menjadi salah satu staf di kantor kecamatan Tebu Ilir. Bersama kita mengagan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala upaya yang dilakukan dalam membangun Desa Sungai Aro ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya Bapak Ibu, tadi beliau sudah menyampaikan permohonan maaf, sekiranya hal itu bisa dijelaskan atau dimaafkan, mohon untuk dijelaskan atau dimaafkan. Kalau hutang-hutang hubungi lewat dengan lewat saya, gerak Pak Sekdes.
Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun beserta perangkat RT dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku lagi Bapak Ketua RT, Bapak Ibu, orang yang paling nanggung dalam pemerintahan desa. Aku baik urusan saya RT yang paling dulu. Maka RT itu boleh dikatakan orang yang menafik atau pedang menantang Tuhan. Giliran ada sumbangan, pungutan RT duluan. Giliran ada masalah RT juga yang disalahkan. Sehingga kadang-kadang RT itu menyelesaikan urusan orang lain, balik ke rumah tidur orang rumah melangkang baik. Bungkus lagi orang bang, dan gua bocor dan tahu layanan. Aduh, kalau ada beringat Pak RT. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota sebagai orang cerdik tempat mending, orang kaya tempat berenggang. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Tuan Imam, Khatib dan Bilal beserta pegawai salat lain sebagai suluh sinang dalam negeri, orang yang tahu dihalal dengan haram, yang tahu disah dengan batal, tempat kita meminta akan fatwa hukum agama. Seterusnya datuk-datuk pengurus lembaga adat, orang menyelesaikan silang sengketa anak buah anak-anakan di dalam negeri, dan dilakukan juga yang sama-sama kita hormati segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala jeripayahnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena tadi malam ketika saya balik dari desa Menupeh seberang, dari luar saya nampak baru keluar motor dan masjid sampai pula kiriman atau nyerakai masang sepanduk. Kalau ditengok-tengok pada foto itu gagah foto itu daripada yang asli. Seterusnya Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ananda sekalian yang pada hari ini hadir di dalam ruangan masjid ini bersama kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan ananda kita semua ini tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, serta senantiasa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi waladun saleh dan waladun salehah, dan menjadi kebanggaan pula bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, persiapan panitia memang luar biasa. Sehingga botol lain minum bila 1, 2, 3, 4. Saking banyaknya lain minum komo, laragu tupai dibuat. Entah pajangan lain, entah pola, sehingga serintik kelas hunian lagi kosong. Air minumnya banyakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berkumpulnya kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kelapangan waktu hingga hari ini kita bersama dapat hadir bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Dan aku kita harus bersyukur Bapak Ibu, banyak saudara-saudara kita yang di rumah hari ini mungkin keinginannya ada, tapi kesempatannya tidak ada. Dia kepengen nak hadir peringatan Isra Mi'raj, namun ditinggilan lagi nak cari.
Dia ingin hadir peringatan Isra Mi'raj, namun dari sore petang giginya bengkak sakit sampai kini belum sehat-sehat. Ada juga yang mungkin dia ingin hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj hari ini, tapi baju dari tempat begitu pakai belum sudah. Kenapa Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu itu kalau nak kumpul paling nanggung. Banyak yang dipikirkan Pak. Kalau gitu bapak-bapak kuaman, aku pun urus senyo kalau nak celana pakai baju, pakai kopiah berangkat. Tapi kalau ibu-ibu nang berbau dengan kanan bersintung titik di jari, nang sayur lipat pandang alis pak sebut lele, pipi pak merah lele, bibir pak merah lele, pipi pak bau melayang, banyak yang urusan. Kain baju nak disesuaikan. Kalau jilbabnya hijau, bajunya nak ngarang-ngarang hijau. Kalau kami dandan ke Basila, tengok saya. Kain hitam, baju putih, ketiak merah, hormat, gerak, siang merah putih. Itu banyak. Kalau ibu banyak kalau Pak. Kalau mulai dari baju, dari kain, dari jilbabnya berbeda. Nah, tengoknya itu pergi maulid sampai dengan umbul-umbul. Tahu umbul-umbul Pak? Tuh bendera yang panjang di bawah. Merah atau putih atau hijau atau kuning kan. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita mencari itu kalau untuk ibu-ibu itu sudah pulang semangat nih. Ya Bu, Bu. Tapi hari ini aman gitu, jamaah masjid Islamic Center Senyaro itu dari pula payaman panitia yang belum masuk. Awak tengok banyakan di dalam coba di luar. Ada sebagian masjid itu masuk yang panitia belum, karena itu Bapak Ibu maju masuk. Walaupun ada orang masih di luar kan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang telah berada di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah kita bercerita tentang peringatan Isra dan Mi'raj, tentunya kita bercerita sebuah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Kenapa saya katakan peristiwa ini amat sangat luar biasa Bapak Ibu? Karena Isra itu adalah perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjidil Aqsa di, ada yang bisa jawab? Pak Hadiah. Ada yang bisa jawab? Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjidil Aqsa di mana? Madinah. Ya, Bapak Ibu, ternyata menurut anak-anak kita di jamaah masjid hari ini, Masjidil Aqsa sudah pindah. Tidak lagi di Yerusalem atau Palestina, tapi pindah ke Bagna Ikipi. Masjidil Aqsa di Palestina. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pokoknya kayak gini, kalau bapak nanya bisa jawab dapat hadiah. Ada duit tuh. Pokoknya kalau ada lagi minta dengan Pak DPD, minta dengan Pak Sekdes, kita minta juga dengan Om Jauhari lebih banyak. Siap-siap jawab pertanyaan. Nah,
Isra adalah sebuah peristiwa yang amat luar biasa. Kenapa amat luar biasa? Salah satu sebabnya saja Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya saja lebih kurang 1.329 km. 1.000 kilo lebih. Sedangkan kita dari Suryaroko ke Jambi itu hanya lebih kurang 150-an kilo. Perjalanan kita waktu lancar saja 3 jam pakai mobil. Belum ketemu nanti batu bara sekarang itu bisa sampai 5 dan 6 jam. Ini Nabi Muhammad Isra berjalan dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa itu tidak sampai sepertiga malam. Tapi kita tidak perlu bingung Bapak Ibu, karena Nabi bukan berjalan, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang mustahil ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki segala sesuatu ini. Setelah Isra ada tanda Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit pertama, kedua, sampai ke tujuh dan sampai pula ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya hanya sepertiga malam itu saja, mulai dari dunia hingga sampai ke atas langit. Nabi hanya menghabiskan waktu sepertiga malam saja. Di langit pertama Allah Nabi Muhammad bertemu dengan arwah para nabi. Di langit ke-6 bertemu dengan arwah Nabi Musa. Di langit ke-7 bertemu dengan arwah Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW ke Mustawa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perjalanan Nabi itu, maka ibu-ibu sekalian, Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan oleh-oleh, mendapatkan hadiah dari perjalanannya, yakni melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Andaikan 50 waktu ini dari diterima oleh Nabi hingga hari ini tidak berubah Pak Imam, mungkin Pak Imam tidak akan keluar lagi dari dalam masjid. Nongkrong ke dalam masjid, makannya sudah tutang lagi. Kenapa? Karena 50 waktu. Namun tak kala Nabi Muhammad turun sampai bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad, apa oleh-oleh yang engkau dapatkan dari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Nabi Muhammad? Aku mendapatkan perintah untuk umatku mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Maka Bapak Ibu, apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, kembalilah engkau menghadap Allah, mohon keringanan. Kenapa? Niscaya umatmu tidak akan sanggup mengerjakan ibadah sholat yang 50 kali sehari semalam itu. Maka Bapak Ibu, naiklah kembali Nabi menghadap Allah, dikurangi 10 rakaat dan 10 waktu baru turun. Bertemu kembali dengan Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Sudah dikurangi wahai Nabi Musa, tinggal 40 waktu. Muhammad tidak akan sanggup umatmu untuk mengerjakan 40 waktu itu, karena umatmu dulu saja, kata Nabi Musa, orangnya besar-besar, orangnya tinggi-tinggi, orangnya
Singkat cerita Bapak Ibu, berulang-ulang Nabi menghadap Allah, akhirnya diringankan tinggal menjadi 5 waktu saja. Sedangkan 5 waktu saja hari ini masih banyak di antara kita yang tidak sanggup mengerjakannya. Ya Pak. Pak. Ya. Ya Bu. 5 saja kita masih kelabakan. 5 saja kita masih kerepotan. Apa buktinya? Seringkali kita mendengarkan bapak-bapak atau ibu-ibu ketika lagi duduk mendengarkan orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dua beda. Otak orang azan lagi. Rasa apa? Dua perkara orang yang bertanya bunyi azan ini. Jangan-jangan belum sholat zuhur waktu asar lah masuk, belum sholat asar waktu maghribnya lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup dan kehidupan kita Ibu, kita dijaga oleh malaikat Allah yang selalu bergiliran di setiap hari. Ada malaikat Allah itu datangnya di waktu subuh dan berganti di waktu asar, seperti itulah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, termasuk sholat yang paling berat kita mengerjakannya adalah sholat subuh dan sholat asar. Bu. Berapa rakaat sembahyang asar di Sunyaro? Wah, dalam Pamantan. Nak tanya dulu. Malaikat Allah itu dia bergantian menjaga kita, bertukarnya di waktu subuh dan bertukarnya di waktu asar. Maka tak kala mereka menghadap Allah bertanya, wahai malaikatku, bagaimana keadaan umatku? Maka beruntunglah kita yang ketika masuk waktu subuh kita sudah kerjakan sholat subuh, sehingga pada saat malaikat menghadap Allah dia laporkan, alhamdulillah wahai Allah Rabbku, aku tinggalkan tadi Pak Sekdes sedang mengerjakan sholat subuh. Maka berganti nanti waktu asar, dan memang Bapak Ibu waktu asar itu termasuk waktu sholat yang paling sering kita ulur-ulur. Ya kan? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dari pekerjaan itu Bapak Ibu pahami bersama oleh kita, kalaulah kita merasakan sholat ini berat dan menjadi beban, tentunya akan susah kita mengerjakannya. Tapi jadikan sholat ini Bapak Ibu sebagai kebutuhan bagi kita semua. Ketika ini kebutuhan, tentu dengan segala daya dan upaya yang kita miliki, pasti kita akan mengerjakannya secara bersungguh-sungguh. Getaklah mahal gitu. Laborator getak. Pak, laborator getak. Bu, ini kalau getak sekilo yang nyonya tahu, tapi giliran sudah 5 duitnya bertanya. Laborator getak. Tapi 10.000 Pak, sekilo 10. Bapak Ibu, kewajiban kita mencari nafkah sampai wajib itu adalah kebutuhan. Ibu-ibu boleh lihat beberapa hari belakang rame yang mama di Alfamart di Indonesia kemarin. Aku gak ngantri minyak loh. Aku tahu. Hah? Minyak rebus.
minyak kebanyakan, kan mau banyak ini aku suruh kan dia akan bawa menangis. Kalau ibu-ibu tidak panik, kalau ibu-ibu udah pulang mengajar cuma sama tangan lainnya, mudah ada membeli keluar dari lagi. Nah, tingginya ukur apa? Kenapa ibu rela antri diminyakkan kebu Tuhan, padahal dagingnya masih bisa disayur, masih bisa direbus, masih bisa dimakan. Contoh yang paling gampang saja itu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sholat ibadah kita ini menjadi kebutuhan bagi kita, sehingga kalau kita tidak mengerjakan sholat itu termasuk ada yang kurang dari diri kita. Pak, getah itu kalau kita nimbang dapat getah menggedang senang nggak sih? Tomanen sawit kalau standar tuang menggedang sampai seminggu senang nggak sih? Senang. Apalagi kalau ada buah sawit itu yang standarnya buat itu. Aduh. Andai pun ada pasti ngangkat ke dewean telat. Kalau tak telat dewean pasti ngajak kawan cuma berdua supaya itu bisa terangkat sehingga sampai ini tetap terjual dan kita dapat duit. Sama. Punya getah, banyak dan ngangkat dewek telat peratuo, dah telat peratuo kerat 4, menapa getah tetap harus sampai ke tempat penjualan. Kenapa? Karena getah ini harus dijual dan supaya dapat duit, karena duit itu akan kita belikan barang kebutuhan dan belanja kita. Nah, sama Bapak Ibu ketika kita bandingkan sholat ini sebagai kebutuhan kita, maka insya Allah kita akan terus berupaya untuk menjauhkan ibadah sholat yang lima waktu itu. Aipak awak kenal semayang dulu, kepengen nak ke masjid itu, tapi pengen orang nyaruk jangan selama kau jarang ke masjid, sekali awak ke masjid nyoba berisik. Nak ningalolah atau siang selama kau tengah semayang ke masjid, ini gue lo ke masjid. Jangan yang ini Pak. Wala ta'amaluna walakum a'malukum. Untuk aku wa malaku, untuk kami wa malkamu wati dan dosa ubur. Tak perlu kita hiraukan zakat kiri kanan. Sudah ada niat kita untuk sholat berjamaah. Yuk bismillahirrahmanirrahim, kerjakan sholat berjamaah itu. Berapa telah mengolah ibu kita. Kalau tidak ada jaminan, orang yang lebih rajin itu ibadahnya sudah berubah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan, dan mungkin terbesit dalam hatinya ada bentuk keriaan dan seterusnya. Tapi itu jangan jadi perkara Bapak Ibu, jangan jadi perkara. Yuk mulai hari ini dengan peringatan Islam orang ini, mari sama-sama kita muliakan dan kita makmurkan masjid yang sudah kita bangun ini. Berapa beratnya perjuangan kita dulu Bapak Ibu, pembebasan lahan kerja berapa ratusan juta yang harus kita keluarkan untuk terbangunnya masjid Islam Center ini. Tapi ternyata ketika ibadah sholat lima waktu, jamaahnya luar biasa dan saking banyaknya hanya sedikit yang di dalam dan lebih banyak yang di luar. Disuruh lagi itu pergi semayang, lain tukar lagi. Hah? Jangan. Itu sayang berarti Pak. Kalau ibu ngantol lagi tak mau ke semayang,
bawa mati ya kok. Mangkal semayang Kang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Laki awak kepanon kali pergi semayang Jumat Tuhan pasti kembali suneke ya. Hilang aku sudah sampai semayang insya Allah. Buktilah selama hilang masjid. Insya Allah selama yang menjadi saksi kepada Allah kalau pernah masjid dan selama itu hilang masjid. Kau selalu kepada saya kok di rumah, saya kok akan pernah sampai masjid. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Ada berapa? Oh, 10. Hah? Lain pula jawab konsunyal. Awakan hujam atau jawab lu. Betul akan berbagai jawab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik kita, adalah suri teladan bagi kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berputus asa itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Maka jalankan apa yang menjadi perintah dan tinggalkan apa yang menjadi larangan. Bapak-bapak, kita sudah punya masjid yang indah lagi juga. Mari kita perhatikan masjid, para tetangga masjid, orang-orang yang mengetahui akan fadilah dan keutamaan sholat berjamaah. Ayo sama-sama kita ramaikan dan kita makmurkan masjid kita ini, karena sesungguhnya sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Maka tadi kalau pun ada orang cemengin, Pak biasa orang cemengin atau begitu artinya. Ketika kita bisa berniat mulai, yuk kita mulai. Lebih kurang 30 hari lagi Bapak Ibu, Ramadan yang mulia akan kembali menyapa kita. Maka kembali kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk kita sambut Ramadan yang mulia ini menjadi awal kita berbenah diri. Kenapa? Kalau mungkin kita sembahyang tarawih kan telah ada menyenengi. Karena sembahyang tarawih jelas kita jarang ada di rumah. Pasti kita akan berupaya bersama-sama untuk mengerjakan sholat itu di masjid, di musola dan tempat ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi akan makan masyarakat Islam Arab, maka ada yang memanggil Nabi dari sebelah kanan. Wahai Muhammad, singgah dulu, mampir, berhenti. Lalu ada juga yang memanggil Nabi Muhammad dari sebelah kiri. Wahai Muhammad, singgah. Wahai Muhammad, berhenti. Dan juga ada yang mengganggu dan mengajak Nabi Muhammad dari belakang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, siapa yang manggil aku dari sebelah kanan tadi? Maka kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, beruntunglah engkau tidak berhenti dan tidak menjawab panggilan tadi. Karena yang memanggil engkau tadi itu sesungguhnya adalah Yahudi. Tahu Yahudi? Yahudi tahu. Kalau ibu bapak kita peta, itu sekarang kan Palestina itu sudah dikuasai oleh Yahudi. Sebenarnya di peta
dunia dulu tidak ada namanya negara Yahudi, tapi dia numpang hidup di Palestina. Tapi Yahudi itu kalau kita sebut dalam bahasa sehari-hari kita sama dengan nanam lagu. Nah, apa orang nanam lagu? Yang memang disuruh Pak muncul dari sudut. Tapi kalau kembang malah muncul, itulah mulai mengaku bunyi. Untung Nabi Muhammad tidak jawab panggilan itu. Kalau Nabi Muhammad jawab panggilan itu, kata Jibril, niscaya umatmu akan menjadi orang-orang Yahudi. Alangkah dapat dijawab, Abu, buat Nabi Muhammad, ini itu lagi banyak umat Nabi Muhammad doang. Nang potongan ganti, potongan awak, ganti motor bawa kumpulnya. Sawit ganti, sawit awak, ganti bunyonya awak manennya. Ibu, ada mana? Harto orang tapi nona nampunya orang menjual. Untung Nabi Muhammad tidak jawab panggilan Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu contoh salah satu macam itu. Kebenaran tidak diterima, kebaikan tidak diterima, tapi justru dia menyalahkan orang yang berbuat baik. Lalu ada yang memanggil Nabi dari sebelah kiri, Bapak Ibu. Siapa yang memanggil Nabi dari sebelah kiri? Kata malaikat Jibril, itu adalah Nasara, itu adalah Nasrani. Kalau Nabi Muhammad engkau jawab panggilan itu, niscaya akan banyak umatmu yang menjadi orang Nasrani. Apa contoh orang Nasrani itu? Dan kalau payah dan pakai baju dan singkat nak ke singkat, dari ketat nak ke ketat. Ibu, tapi syukur Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah masjid Suliawan itu elo-elo kalau dijilbab di dalam-dalamnya beda dengan yang di kondangan. Kalau yang di kondangan itu jilbabnya luar biasa itu, sehingga ada pakai jilbab, nama jilbab yang adalah jilbab sakaratul maut. Jilbab sakaratul maut itu sudah akhirnya kencang-kencang dilin-dilinnya. Sehingga leher ada ganti dulu belakangan biasa makan belum tentu sekali minum sebuah gelas macam. Gara-gara jilbab sakaratul maut. Kadang kurang jilbab kebanyakan lagi berlapis, tapi lehernya keluar itu, dado menteriak hidup. Sana di mantan, Sumiago dan Dodak menangani, padahal suruh bola. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Lalu Nabi Muhammad bertanya pula kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa perempuan yang menggoda aku dari depan tadi? Maka kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu yang di hadapanmu adalah dunia. Apa dunia? Bapak Ibu, dunia ini tidak pernah selesai. Dunia ini tidak pernah betul. Ada orang yang berbuat baik disalahkan orang. Dan ada yang betul. Siapa pun jadi kades pasti ada cacat dan celah. Siapa pun jadi DPD pasti ada kelemahan dan kekurangan. Siapa pun jadi pengurus sesuatu pasti ada salahnya, pasti ada kekurangannya. Karena itu adalah dunia. Tuh, 8
Al-Quran ada sebuah surah namanya Luqman. Luqman itu bukan nabi. Tidak ada nama Nabi Luqman, tidak ada. Tapi Luqman itu menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Luqman itu termasuk sebagai salah satu orang yang soleh, yang terkenal dengan nasihatnya kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Maka Bu, suatu ketika Syekh Luqman dengan anaknya berjalan, dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, mari kita lihat apakah isi dunia ini. Bu, tahu Bu? Maka ketika itu berangkatlah Syekh Luqman dengan anaknya mengendarai seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari kambing. Tempat itu ada, mirip dengan kuda. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dicobalah oleh Luqman tadi membawa keledai dan berjalan. Syekh Luqman naik di atas kuda, di atas keledai, anaknya berjalan mengintil keledai. Lewatlah ke simpang Sunyaro. Apa kata orang di Sunyaro? Tengok dari Luqman. Anaknya kecil, suhunya berjalan mengintil keledai, nyoto naik di atas keledai. Tapi Syekh Luqman hanya tersenyum saja. Sampai simpang betulnya turun, kata dengan anaknya, wahai anakku, kau dengar tak orang Sunyaro yang menyebut kita? Dengar ya, jangan kau ayah dengar anak suruh jalan, ayah naik ke atas kuda, naik ke atas kuda. Besok pagi berangkat lagi Syekh Luqman dengan anaknya, ditukar oleh Syekh Luqman. Syekh Luqman berjalan memimpin keledai, anaknya duduk di atas keledai. Lewat pula ke simpang Sunyaro, apa pula kata orang Sunyaro? Emang anak dohaku, ayah suruh berjalan memimpin keledai, nyonai di atas keledai. Emang dohaku. Sampai simpang betul, dikatakan dengan anaknya, wahai anakku, dengarlah kau apa cakap orang tadi. Dengarlah ya, jangan terlalu anak dohaku yang jalan membawa keledai. Singkat cerita Bapak Ibu, besok pagi diulang pula. Syekh Luqman naik di atas keledai, anaknya naik juga di atas keledai, berjalan lewat simpang Sunyaro. Apa kata orang simpang Sunyaro? Allah, seperti utak lah bawa anak. Keledai sekecil-kecil itu hafal naik dulu. Sampai di simpang betung, apa kata Syekh Luqman, wahai anakku, kau dengar apa yang dikatakan orang simpang Sunyaro tadi? Dengar ya. Apa katanya? Nak ketemu utak gitu yang naik keledai dua-dua benda kecil. Kata dia, kita dibawa pulang besok pagi nak, katanya. Besok pagi Bapak Ibu lewat lagi Syekh Luqman dengan anaknya. Anaknya megang tali sebelah kanan, Syekh Luqman megang tali di sebelah kiri.
Dalam riwayat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum Isra dan Mi'raj dia berada dalam tahun duka cita. Dia berada dalam tahun kesedihan. Apa tahun kesedihan? Di tahun itu bininya meninggal dunia. Nabi Muhammad itu bininya meninggal dunia. Kalau ibu lagi tinggal sedih, omongan ibu lah penyebab sedih. Nama muda kan penyebab sedih. Saya kalau lagi tinggal sedih lah tahu. Pak, kalau bini mati bola. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang jantan macam lagu sedih dan nampak padahal dalam hati itu sedang eloka. Tempat jatuh lagi terkenal apalah kawan bayu. Nyomong ya Bu. Maka ketika itu Nabi Muhammad istrinya meninggal dunia. Siti Khadijah yang selama ini membantu Nabi mensiarkan agama Islam dari seorang wanita yang kaya mulia yang harta banyak sampai hingga tidak memiliki harta dan kekayaan lagi. Maka ketika itu meninggal bersedihlah Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad itu dia manusia yang memiliki rasa sedih. Setelah istrinya meninggal, kembali tinggal pula pamannya. Siapa paman Nabi yang meninggal dunia adalah pamannya Abu Talib. Abu Talib memang tidak memeluk agama Islam, tetapi pamannya Abu Talib adalah salah satu pamannya yang paling sayang kepada Nabi. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebagai manusia biasa, tentunya Nabi Muhammad memiliki kesedihan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Nabi memberikan contoh kepada kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita memiliki kesedihan, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersujudlah di masjid Allah. Jangan kalau kita punya masalah bercerita dengan kawan. Tidak usah dulu, tidak usah. Kenapa? Kalau kita bercerita dengan kawan, kawan akan rahasia kita. Ya, selama masih berkawan, insya Allah rahasia itu masih terjaga. Tetapi kalau terjadi perselisihan, maka rahasia kita akan dibongkar oleh kawan kita. Percaya ataupun tidak percaya Ibu, itunya. Kata lagi kita minyak keras, dipinjam mengira baca anak kita dengan anaknya. Kita melawan anak kita, anaknya kemarahan. Anaknya lari ngadu dengan malah itu tadi. Bio nanya keluar, aku lagi kemana? Yang sana itu tante kita berhasil tak. Yakin Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Karena inilah keadaan si manusia. Maka hikmah pertama dari peringatan Isra dan Mi'raj itu, sebagai manusia kita tidak boleh berputus asa. Maka ketika kita punya masalah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, adukan tingkah kita, sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
billahil aliyyil azim. Malam tadi saya ceramah di Mufeh Serang. Pas pulang naik ke pelabuhan ada masjid. Malam tadi saya ceramah di situ, saya katakan, Bapak Ibu, kata saya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah manusia daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi ada jemaah yang protes, Pak Nom, orang itu sembahyang rajin, ibadah rajin, maksiat tekun. Sembahyang rajin, Pak Nom, anda pergi nonton semua sembahyang, anda pergi main bola sembahyang, tapi kalau mengumpul, aduh, PKM kumpulan kayu. Kalau memanen, aduh, bensin pagi pesawat ganti. Apakah sholat yang tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Bapak Ibu, bukan sholat yang tidak mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, tetapi mari kita perhatikan, bisa jadi sholatnya itu tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan ajaran. Kenapa saya katakan? Mungkin dia berangkat sholat dengan tergesa-gesa, sholat dengan tidak tumainah, atau mungkin juga sholatnya terhalang oleh wudhunya yang tidak benar, oleh hadasnya yang tidak bersih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, zuhur. Suatu ketika dulu di masjid Nurul Jalal Kelurahan Semenukal pernah ceramah Profesor Suhad. Profesor Suhad itu wakil rektor IAIN Sultan Taha Saifuddin Jamil 20. Di dalam ceramahnya apa yang dikatakan oleh Profesor Suhad, dia katakan dengan saya juga nanti ada 3 perbuatan yang mubazir di dalam hidup. Bu, tahu mubazir? Bu, tahu mubazir? Mubazir itu bahasa kita kok kenyang. Ada 3 perbuatan yang mubazir dalam hidup dan kehidupan. Apa itu? Yang pertama kalau mubazir itu adalah main mato dengan orang tua. Gawe mubazir yang pertama adalah main mato dengan orang tua. Tak jelas orang tua kita pantas main mato. Nyok, itu nampak. Maka gawe itu adalah gawe mubazir. Innal mubaziri nakan ikhwan sayati maka syaitan rabbihi kafura. Gawe mubazir yang pertama adalah main mato dengan orang tua. Gawe mubazir yang kedua adalah berbisik dengan orang pekat. Itu gawe mubazir. Lah jelas sama orang pekat kita pantas berbisik dengan dia. Maka itu termasuk gawe mubazir. Dan yang ketiga, gawe mubazir itu Bapak Ibu adalah berceramah dalam orang hidup.
Jangankan sholat, Bismillah saja kita baca, insya Allah akan membuat kita terhindar dari mengerjakan kemaksiatan. Kalau tidak percaya, cobalah dites. Ada mungkin di antara kita yang pengen maling, angkat maling, Bismillahirrahmanirrahim. Yakin saya tidak akan jadi maling. Angkat melampau, Bismillahirrahmanirrahim. Tak akan jadi. Kenapa? Karena Rahman dan Rahimnya Allah membuat kita tersentuh dengan kenyataan itu. Padahal awak pernah sayang, cuma awak bajingan atau bajingan getahawan sawit orang sawit awak bini orang bini awak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebanyak apapun dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada langit dan bumi ini. Maka jangan pernah cemas dan jangan pernah khawatir kita. Apapun salah kita, maka beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ibadah salat yang kita lakukan itu dapat menggugurkan dosa-dosa, kemaksiatan dan kesalahan yang kita lakukan. Kita bayangkan saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Tak kala kita mulai melakukan takbir Allah bagus. Kita akan tinggalkan semua kemaksiatan. Kita akan tinggalkan segala hidup dunia. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Besar. Maka kita laksanakan salat itu dengan tenang. Kita lakukan salat itu dengan khusyuk. Lalu maka kita ukur Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat itu berguguranlah dosa-dosa dan salah kita dalam diri kita. Lalu kita bangkit dari rukuk kita dengan i'tidal kita. Mudah-mudahan dosa kita dan setiap belakang kita itu berjatuhan dan berguguran sehingga pada saat kita sujud Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tak kalah posisi kepala kita ini lebih rendah daripada posisi buntut kita, lebih tinggi pangkat kita daripada kepala kita. Disitulah kita tanamkan dalam diri kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup dan kehidupan kita. Buntut bisa lebih tinggi dari kepala kita Bapak Ibu. Kita hambakan diri kita kepada Allah. Kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semakin banyak kita ruku, semakin banyak kita bersujud, mudah-mudahan semakin banyak dosa, semakin banyak kemaksiatan kita yang terhapus dari diri kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup dan kehidupan kita mengenal ada yang namanya tohar. Kita mengenal namanya bersuci, karena bersuci dan taharah itu adalah pangkal daripada ibadah. Kalaulah taharah kita tidak bersih, kalaulah bersuci kita tidak benar, maka semua ibadah yang kita lakukan tertolak Bapak Ibu. Kenapa tertolak? Mandi wajib tidak betul, wudu tidak benar, istinja tidak sesuai ketentuan. Maka ketika itu tidak benar dan ketika itu tidak sempurna, yakinlah ibadah yang lain tidak akan benar. Anak-anakku sekalian, halo. Siapa yang hafal niat berwudu, biar masuk itu.
Namun siapa rumah di mana umur berapa kelas berapa? Pasti. Namanya Mama pasti dengan Allah. aku tahu banyak Mama pasti dengan Allah. Muhammad Hasbi Ramadan lahir di puasa ini. Nah, Kesempat. Lampat SD, Kendi, SMP. Ada orang tua dalam masjid kok? Ada. Ayah tau, Ada. mak tau, Ada. ayah suka dulu. Hasbi kelas 4 SD. Coba baca niat berwudu. Salih Nawaitul wudu'a tirafil hadasil asrori fardhillah ta'ala. Yang pertama tadi itu mentes kita sadar tak kita tahu soal Indonesia ini artinya apa? Nawaitul wudu'a tirafil hadasil asrori fardhillah ta'ala. Sengaja berwudu, sengaja mengambil air sembahyang untuk mengangkatkan hadas kecil daripada sekalian karena sengaja aku angkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Untung mulai masuk salih kalau membaca Allahumma lakasumdu maka tahu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bisa jadi seseorang yang sholatnya belum mampu mencegah dirinya daripada melaksanakan kemaksiatan, dosa dan kesalahan, mungkin masih ada perilakunya yang salah. Kalau yang motor, tolong. Kalau yang belum mandi wajib, balik itu kita orang bertemu mandi tengok. Oh ya, kalau mandi wajib dulu, iya nak mandi tengok. Jangan-jangan di bulu kakinya lagi ada sendiri, di kupingnya ada bekas getah. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka tidak akan rata air ke seluruh tubuh. Sama ibu-ibu nang mungkin gawe wanita itu nak dilakukan juga bekas sisi ikan, karena sisi ikan itu kalau sudah kering dan nampak, nah maka terhalang sedikit saja oleh sisi ikan itu, maka mandi wajibnya wudhunya tidak akan sah. Kalau wudhunya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah, maka sholatnya tidak akan sah. Kenapa? Karena syaratnya sholat itu adalah suci pakaian, suci badan, suci tempatnya. Ibu, sama malam tadi nanya itu Pak Nok, kami itu kan timah tidak hari mandi lagi banyak terjun kain, boleh yang wajib terjun kain boleh.
kita membaca bismillah, berwudu terlebih dahulu agar badan kita dibasah. Anggota wudu ini basah dulu. Kalau yang rambutnya panjang, maka kita harus menyisir rambut kita dulu. Celupkan kanan kita baik kalau disisirkan supaya ada rongga untuk air itu bisa sampai ke kepala kita. Ada aturannya, ada ajarannya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita mandi wajib itu memang betul-betul sudah disobasi. Bu, hafal niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma wadin. Nah ini pernah kejadian Pak. Saya punya siswa suruh hafal niat mandi wajib. Sampai di rumah atau ayahnya catat nyawa niat mandi wajib. Kata ayah gawe kau tanya dengan mak kamu. Mak aku niat mandi wajib. Tengok mana masak kau tanya dengan nyanyi kamu. Oh nyanyi aku niat mandi wajib catat kata nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma qadin an adali fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku kata cuci. Kau nyanyi, kau niat wajib nyanyi, kau niat puasa. Aku kata nyanyi bu, oi pe, nyanyi kau sembilan anak nyanyi. Tiap nyanyi setiap kali mendatuk kau nyanyi wajib kau lah dengan nyanyi. Nah kalau itu niatnya bu, berarti selama lakukan itulah ibadahnya berada diterima. Ya Pak No, mereka tahu kalau zaman pengen mungkin bolehlah aku dan tahu ilmu agama yang sampai. Kalau ini no, setiap Jumat ada majelis taklim, setiap Jumatan ada 4 derajat. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kita Bapak Ibu di dalam memperhatikan Muharram atau bersuci. Kenapa? Karena itu termasuk rangkaian awal permulaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ada 3 hikmah Islam yang saya uraikan hari ini. Yang pertama, apa tadi? Bahwa manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya masalah, adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersujudlah ke dalam masjid, mohonkan kepada Allah agar Allah bantu kita untuk menyelesaikan daripada semua masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah Islam yang kita laksanakan hari ini adalah menyegarkan kembali pemahaman kita tentang sholat yang kita lakukan. Bahwa sesungguhnya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Memang ada yang nanya Pak, kami perempuan ini sebaiknya sholat di rumah atau sholat di masjid. Karena ada guru yang menyampaikan hadis Nabi bahwa sebaik-baiknya perempuan itu sholatnya di rumahnya dan di bilik dalamnya. Artinya di rumah kalau tentu perempuan itu sholat di dalam kamar. Ini betul Bapak Ibu, tidak salah. Tetapi dengan seiringnya perkembangan hidup dan kehidupan kita hari ini, mungkin dulu di zaman Nabi dikhawatirkan keamanan dan keselamatan kaum perempuan itu tidak bisa terjadi. Tapi kita hari ini yang sudah aman, sudah nyaman, rasanya tak ada lagi yang mengganggu ibu-ibu kalaupun nak pergi berangkat ke masjid. Kecuali pulang berangkat ke masjid itu gelang kaki 3 suku, gelang tangan 3 suku, pakai parfum 3 botol, sehingga 3 kilo sebelum masjid orang kecil. Itu berarti kita sengaja mengundang hati. Tapi dengan kondisi negara kita, kondisi negeri kita, kondisi
yang aman seperti hari ini, maka tidak ada salahnya ketika ibu-ibu akan melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid dan di musola. Sholat tarawih memang sholat sunat sebentar lagi Ramadan. Nak sholat dari rumah bayar. Pak semayang malam pertama Tuhan entah 18 dan 20 dan 22 orang. Ngapa ayat itu mulai dari rakaat pertama 7, rakaat kedua 11, 20 itu ayatnya. Dan itu tukar-tukar. Maka ketananya ya tukar ayat-ayat yang terus ayat itu kepada manu dengan anak akal itu. Inna aqaina al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sa'yaka huwal abtar. Maka ketika ayat imam ya ayat imam ayo yakinlah ayat itu budak saya malah itu kita utara ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayat paling terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa kata bininya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, macam itu. Janganlah, kul jika hadir hafal inna kaina tidak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sholat sebagai penolong kita. Mari kita jadikan sholat sebagai kebutuhan kita. Mudah-mudahan dengan sholat, dengan ibadah yang kita lakukan, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah murahkan rezeki kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berwuduklah kita dengan sempurna. Karena di salah satu buku yang saya baca, sholat sebagai penyembahan dan penyembuhan. Kalau kita sering sakit kepala Pak, kalau ibu sering sakit kepala Bu, ada obat lewat al-qudud Pak. Apa itu? Yakni pada saat setelah kita membasuh tangan kita, lalu sunatnya kita berkumur-kumur, dan pada saat kita memasukkan air ke dalam hidung, masukkan air itu dengan tenang, ambil air pakai tangan, lalu dihisap dengan hidung sampai terasa, lalu ada rasa getaran di sini. Itu termasuk salah satu terapi yang bisa meringankan sakit kepala. Selama ini kenapa kita tidak bisa? Kita berwuduk kadang-kadang akan burung cicak. Nawaitu dua. Sementara hukum wudhu kata Allah dalam Al-Quran, "Fagsilu wujuhakum", basuh wajahmu. Wajah ini apa? Basuh. Ini kadang-kadang ibu-ibu pergi sembahyang raya dari rumah sudah berwudhu, tiba masjid wudhu batal, dan ambil wudhu bedah sudah terbasar, kira-kira wudhu apa dah kayu dia pusat yang bedah habis, salah-salah lagi alis meleleh pada wanita. Nah, itu ucapan sempurnakan Bapak Ibu wudhu kita. Anjuran Nabi ketika kita bangun tidur, kita belum boleh megang apa-apa, cuci dulu tangan kita, baru boleh megang pejama dan lain sebagainya. Kenapa tidak boleh Pak? Karena selama kita tidur, kita tidak tahu tangan kita hijrahnya ke mana.
Bersihkan tangan kita, cuci tangan kita dulu. Baru kita kumur-kumur, baru kita masukkan air ke hidung dan baru kita sempurnakan wudhu kita. Kalau wudhu sudah sempurna dan diajarkan oleh Allah dan Al-Quran, "Famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq," termasuk tangan hingga sikut. Tapi ternyata umumnya kita berwudhu dari sikut dulu baru sampai ke jari. Sementara kata Al-Quran, basuh tanganmu hingga sikut. Kalau hingga batas, maka mulailah dari sini. Apa sebabnya? Kalau ibu-ibu memakai cane yang panjang 2 meter misalnya, kalau dari sini yakin tidak akan basah di sini. Tapi kalau kita mulai dari tujuan air dari atas, insya Allah akan basah. Begitu hati-hatinya Bapak Ibu, Islam mengajarkan kita di dalam rangkaian ibadah kita. Kalaupun selama ini ibadah kita belum baik, belum sempurna, jangan jadi sebab dan penghalang kita untuk ragu-ragu menjalankan ibadah. Jangan pernah menunggu sumpah kita sholat, tapi sholatlah, insya Allah dengan sholat itu secara perlahan-lahan akan membuat kita khusyuk di dalam sholat. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, apa hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj ini? Mari bersama-sama kita makmurkan rumah Allah ini. Mari bersama-sama kita makmurkan masjid ini. Selama azan masih kumandangkan, selama suara azan masih terdengar oleh kita, mari kita hadiri untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kesumiano bersyukur kori-kori banyak yang azan suara enak-enak. Ini kadang segala sembahyang subuh nang azan gigi tinggal sektor. Mulai dari tahrim nesu. Cuma untuk lagi nak ada mentahdir azan kan suara enak orang datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kadang sampai kadang hilang. Dan bulan masuk bakal tiga berapa kira sembahyang tidak naik haji tidak mati doa orang itu silakan maaf buka kata malaikat kita bukan kadang-kadang luar biasa pada itulah kita dari ulama-ulama terdahulu ulama-ulama dulu kajiannya sudah luar biasa. Orang baca talqin membawa dulu 2 kali anjing Pak Imam ngajar orang mati diajar anak kayak hidup lagi bebal itu namun macam ini talqina menitakum kata Rasul ajarkan memang syariat yang diajarkan ditalqinkan itu orang yang di dalam kubur. Yang itu adalah kita yang hadir ke kuburan itu orang-orang yang hidup. Ada tetangga, ada kerabat meninggal dunia gedung kuning. Gila, inilah waktu mata rumah buka situ sono, situ sono. Mandikan mungkin tidak bisa kita ramai-ramai di tempat mandikan sempit. Membuat kapan memang tak bisa rame-rame karena kapannya juga kecil. Ngumpulkan tak mungkin sampai 10 masuk ke yang lahan, tapi ada kesempatan kita untuk beribadah yang banyak. Apa itu? Sholatkan jenazah kita. Sembahyang sekali itu sembahyang jenazah ada Pak Imam. Ngapa paling enak kalau sakit pinggang Bapak Ibu sembahyang jenazah kita tidak ada hukum, tidak ada sujud. Enak. Saya punya tetangga
itu bau malu kudu tenang doa sungguh atau kata beliau kata saya oh ini saya cocok lah kata kau semayang enak badan lagi sehat pula kalau sakit-sakit kalau kayak awang sudah Al-Fatihah kalau pengen rukuk belum sudah dengan ngajak sujud lalu sesat Allah. Jadi saya enak sholat itu, saya enak ibadah itu kalau badan kita masih sehat ini Bapak Ibu. Maka sholatlah kita selama kita sholat masih berada di belakang imam. Kalau sholat kita di depan imam dan bisa mengatur oleh kita. Tapi saya pernah mak sholat di depan imam. Nah, kebetulan waktu saya imam, dengan benar kalau imam ini sengaja saya di depannya, karena saya imam, karena saya masih ikut. Tapi kalau yang saya maksud tadi itu orang yang meninggal. Maka Bapak Ibu sholatlah kita sebelum kita disolatkan ke masjidlah kita sebelum jenazah kita dibawa ke masjid. Ibu-ibu sekalian tutuplah aurat sebelum aurat ibu-ibu ditutupkan oleh kawan-kawan kita. Berpakaianlah sesuai syariat, jangan berbusana tapi telanjang atau berbusana tapi telanjang. Jilbab kepakailah, nangkong jengkol, nangkong jengkol, nangkong baju kepakai baju api. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tiga perkara hari ini sebagai pembelajaran kita. Yang pertama dengan benar berputus asa atas nikmat Allah. Yang kedua apa tadi Bu? Yang kedua apa? Lu balik awak. Lu apa? Dan lingkat ini yang kawan-kawan sebut. Yang pertama apa? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, jadikan sholat sebagai penolong kita, perbaiki ibadah sholat kita, perbaiki wudhu kita, perbaiki taharah dan istinja kita. Yang terakhir, mari sama-sama kita makmurkan masjid ini dengan melaksanakan sholat berjamaah di setiap waktunya. Mungkin zuhur kita ada di tempat, asar mungkin masih di kebun. Yuk ramaikan maghrib, ramaikan isya, ramaikan subuh. Ibu, bulan Ramadan sudah akan datang. Persiapkan hidangan terbaik. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapkan hidangan berbuka yang paling baik. Buat makanan yang banyak macam. Dan usah banyak macam. Ayahnya minta telepon, anak tua minta ramalan, menantu minta pecel, anak kecil minta apa namanya raga pening, malah buat makanan. Buat semacam tapi banyak. Bu, tidak perlu banyak macam, cukup semacam banyak. Buat telepon tak satu seko. Bersejok Pak Nomin itu. Buat telepon tak satu seko. Cuma 5 antar 10, cuma 20 antar 10, cuma tetangga kiri kanan antar 10 dan 60, tinggal cuma 40, 10 hantaran masjid antar sesuatu orang juga. Kenapa? Kata Nabi, kalau siapa yang menggunakan orang yang berbuka itu pahala sungguh luar biasa. Kota kadang-kadang kami keharusan di surau, keharusan di masjid, senang sewas pada pagi. Ngapa? Nang punya rumah belum antara lu ekoran surau dan makan gitu. Lagi punya obat makan lauknya. Belum antara belum yang soal kamuan anak. Dan keluarga lagi masuk di untuk sampai semalam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini
yang maha melindungi kita. Allah zat yang maha menutupi aib seseorang itu, maka yakinlah kita kepada Allah. Allah adalah tempat meminta pertolongan yang sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.